Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi STE Surakarta untuk semester 4. Kembali lagi dengan saya, dosen analisis laporan keuangan. Untuk siang ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin tentang introduction dari analisis laporan keuangan sendiri. Kemarin kita sudah mempelajari alat untuk melakukan analisis laporan keuangan itu ada 5. Ada analisis laporan keuangan komparatif, kemudian ada analisis laporan keuangan common sense, kemudian arus kas, valuasi, dan rasio. Nah, di pertemuan 3 ini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara kita untuk menghitung analisis laporan keuangan ini dengan menggunakan alatnya, yaitu secara komparatif. Kemarin kita sudah di pertemuan kedua itu sudah sedikit menyinggung untuk bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Salah satu perusahaan Harbinson Corporation ini. Di sini tersedia laporan laba rugi tahun 2019 dan 2018. Untuk analisis laporan keuangan dengan komparatif itu di mana kita membandingkan periode yang satu dengan periode yang lainnya. Apakah terjadi kenaikan atau penurunan di setiap pos-posnya dan berapa sih persentase dari kenaikan maupun penurunannya. Di sini di tahun 2019 misalkan ada penjualan sebesar 720 juta. Nah, kemudian di tahun 2018 ini ada penjualannya sebesar 535 juta. Nah, di sini ada selisih nih. Dari 2018 hingga 2019 penjualannya ini mengalami kenaikan sebesar 185 juta. Nah, berarti komparatif itu membandingkan nih 2019 dan 2018 ini ada kenaikan berapa? Ada kenaikan sebesar 185 juta dengan persentase kenaikannya. Cara menghitungnya adalah selisih atau kenaikannya ini 185 juta ini dibagi dengan tahun dasar. Nah, di sini kita tahun dasarnya adalah 2018, yaitu 535 juta, sehingga persentase kenaikannya untuk pos pada penjualan di perusahaan Harbinson Corporation ini adalah sebesar 34,5%. Ini adalah untuk analisis komparatifnya untuk pos penjualan. Kemudian ada harga pokok penjualannya. Nah, di tahun 2018 ini untuk harga pokok penjualannya adalah 280 juta 340 ribu. Kemudian dia mengalami kenaikan HPP nih di 2019 sebesar 475 juta 200 ribu. Nah, ini artinya bahwa apabila terjadi kenaikan harga pokok penjualan, ini berarti biaya produksi di tahun 2019 ini pun juga mengalami kenaikan. Nah, apabila ada kenaikan biaya produksi, maka akan berpengaruh nantinya di laba kotornya juga. Laba kotor tahun 2019. Nah, di sini HPP-nya kenaikannya itu sebesar 194 juta 860, sehingga persentase kenaikannya sama caranya tadi, dari kenaikannya sebesar 194 juta 860 ribu ini dibagi dengan tahun dasarnya untuk membandingkannya adalah 280 juta 340 ribu, sehingga kenaikannya sebesar 69,5%. Ini untuk HPP-nya pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2018. Kemudian karena tadi HPP-nya tahun 2019 itu mengalami kenaikan dari 2018, maka dia akan berpengaruh nih di laba kotornya. Nah,
kita di sini bisa terlihat bahwa laba kotor 2019 itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Di sini berarti ada hubungannya ya teman-teman, antara harga pokok dengan laba kotor. Jika nanti kalau misalnya di sini harga pokok penjualannya itu mengalami penurunan di tahun 2019, pasti nanti laba kotor tahun 2019 akan lebih tinggi dibanding 2018. Nah, di sini laba kotornya mengalami penurunan sebesar 9.860.000, sehingga persentasenya pun antara tahun 2018 dengan 2019 pun mengalami penurunan sebesar 3,8%. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara kita menganalisis laporan keuangan dengan komparatif. Ini contohnya laporan keuangan laba rugi. Untuk laporan keuangan posisi keuangan juga sama teman-teman caranya. Nah, pada analisis laporan keuangan komparatif sendiri ini dalamnya itu apabila kita membandingkan, mungkin kalau untuk 1 tahun 2 tahun tidak masalah, tapi jika kita akan membandingkannya dalam jangka yang panjang, ini sangat merepotkan sekali jika kita hanya menggunakan seperti cara yang tadi. Maka alternatifnya kita bisa menggunakan dengan angka indeks. Nah, analisis tren angka indeks ini juga dengan cara komparatif, cuma dia tujuannya untuk analisis tren angka indeks ini untuk jangka yang panjang sehingga tidak kesulitan. Kalau misalnya kita akan menganalisis tren selama 5 tahun atau 10 tahun. Kalau tadi kan mungkin untuk yang komparatif tadi sebelumnya itu hanya untuk periode pertama dan kedua saja. Nah, kalau analisis tren angka indeks ini itu rumusnya adalah saldo tahun sekarang dibagi dengan saldo tahun dasarnya dikali 100. Nah, kenapa kita menggunakan 100 sebagai 100 ini karena untuk dihitung persentasenya ya nanti. Nah, kita ambil contoh saja menggunakan laporan keuangan sebelumnya tadi yang Harbison Corporation tadi. Di sini kan misal menggunakan 100 sebagai angka indeks tahun pertama. Nah, tahun pertama di sini yang dimaksud adalah 720 juta misal dibagi dengan tahun dasarnya di sini menggunakan tahun 2018 535 juta dikalikan 100, maka angka indeksnya ketemu 134. Nah, ini untuk angka indeksnya. Kemudian apabila perusahaan pada tahun ketiga nih pengen hitung angka indeksnya, berarti bukan caranya langsung dikurangin aja nih, tahun ketiga dikurangin tahun kedua, bukan, tapi kita sama caranya adalah membandingkan. Misal kita buat saldonya adalah 800 juta nih dibagi dengan tahun dasarnya tadi. Tahun dasarnya kan menggunakan tahun 2018, penjualan 2018 535 juta. Nah, dibagi kemudian dikalikan 100. Nah, ketemu hasilnya adalah 149. Ini untuk tren angka indeks ketiga. Nah, ini untuk mengatasi apabila kita ingin menganalisis dalam jangka yang panjang, misal 5 periode, 10 periode gitu. Kemudian ada juga alat analisis yang kedua yang kita bahas adalah common sense, di mana kita akan membandingkan juga dengan menggunakan dasar. Misal kita akan menghitung common sense dengan menggunakan dasar penjualan. Masih menggunakan laporan keuangan dari Harbison tadi. Nah, penjualannya di sini karena dia dasarnya penjualan, maka penjualannya 2019 dan 2018 ini 100%.
Kemudian kita akan menghitung common sense persentase di harga pokok penjualan. Nah, karena atas dasar penjualan, maka kita harga pokok penjualan di tahun 2019 dibagi dengan penjualan dikalikan 100%. Untuk 2018 juga sama caranya begitu. Nah, itu untuk common sense. Jadi membandingkan tiap pos dengan dasar pos, misal penjualan dasarnya, atau nanti misal dasarnya laba. Nah, gitu teman-teman, untuk alat analisis menggunakan common sense. Kemudian ada juga kita mengenal dengan alat analisis rasio. Alat analisis rasio ini, misal kita ingin menghitung tentang likuiditas. Nah, likuiditas sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancar, misal, yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Ini kalau biasanya untuk kewajiban dalam jangka pendek ya. Nah, ini di sini ada contohnya, yaitu dari perusahaan Mixon Company. Ini ada laporan posisi keuangan, ada kas, kemudian ada piutang usaha, kemudian ada persediaan, kemudian ada beban dibayar di muka, kemudian ada aset tetapnya, kemudian ada total kasnya berapa. Kemudian di sini juga diketahui untuk kewajibannya ada utang usaha, kemudian ada wesel bayarnya, kemudian ada saham, kemudian ada saldo labanya. Nah, ini total kewajiban dan ekuitasnya sudah diketahui juga. Nah, di sini kita diminta nih untuk menghitung rasio lancar tadi, total aset dibagi dengan kewajiban lancar. Tadi total asetnya misal di tahun 2019 nih adalah 795.200.000 dibagi dengan semua total kewajiban lancarnya. Total kewajiban lancarnya adalah 518 juta. Maka persentasenya tadi akan ketemu untuk rasio lancar. Kemudian ada juga rasio cepat. Rasio cepat itu yang dihitung adalah hanya kas ditambah dengan piutang usaha dibagi dengan total dari kewajiban lancar. Itu salah satu contoh dari alat analisis rasio. Bisa juga nanti kita akan belajar menghitung solvabilitas, kemudian turnover inventory-nya, kemudian jumlah periode piutangnya. Nah, nanti kita akan menghitung ketika pertemuan diskusi online, nanti langsung kita ke kasus untuk menghitung rasio menggunakan laporan keuangan yang sudah saya sediakan nanti. Oke teman-teman, untuk pertemuan ketiga ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan topik yang akan lebih menarik lagi. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.